Setiap kali Apple itu melakukan sesuatu yang dalam tanda kutip tidak masuk akal, pasti vendor smartphone Android itu mulai mengejek mereka dengan berbagai macam cara. Tapi setelah beberapa saat kemudian, ya mau tidak mau mereka pun memakan omongan mereka sendiri dan ya ujung-ujungnya mengikuti apa yang dilakukan oleh Apple sendiri. Ambil contoh ketika Apple itu menghilangkan port audio 3,5 mm di iPhone 7 atau ketika mereka itu menggunakan notch ataupun poni di iPhone X. Pada awalnya ini menjadi trending topik di dunia teknologi. Taunya bulan depan itu udah ada vendor Android yang ikut-ikutan nggak pakai headphone jack dan juga udah pakai layar yang berponi. Dan hal ini pun terjadi lagi di tahun 2020 ketika Apple merilis iPhone 12 series tanpa charger di dalam boxnya. Dan kata mereka sih alasannya ya buat ngurangin sampah elektronik. Tahu-tahu besoknya berita ini langsung diserang oleh iklannya Samsung sama Xiaomi yang bilang kalau mereka itu tetap menyertakan kepala charger di dalam boxnya. Seakan-akan mereka itu mengejek si Apple. Dan kalian udah tahu lah ini bakal kemana. Yup. Pola yang sama pun terjadi lagi untuk keberapa kalinya saya nggak tahu, pokoknya ini udah terulang lagi. Yang awalnya mereka itu mengejek Apple dan akhirnya sekarang mereka pun melakukan hal yang sama dengan flagship terbaru mereka yaitu Xiaomi Mi 11 dan juga Samsung S21 series. Jadi di video kali ini saya ingin membahas soal trennya hilangnya charger dalam box, dampak positifnya, negatifnya, dan juga pendapat saya pribadi soal hal ini. Tapi sebelum itu, pastikan kalian udah subscribe dulu channel ini kalau misalnya kalian itu suka dengan konten seputar teknologi, gadget, dan juga smartphone. Oke, sekarang kita mulai bahas dulu dari segi positifnya. Yang pertama, jelas kalau misalnya tidak ada charger di dalam boxnya, maka tentunya ya ngurangin cost dong, alias untung yang lebih banyak untuk si vendor smartphone tersebut. Karena ruangan buat charger yang lumayan gede, ya apalagi yang super fast charging, bisa dihilangkan dan boxnya pun bisa jadi lebih tipis. Contohnya, misalnya ini adalah box smartphone yang ukurannya itu ada chargernya, jadi cukup tebal dan cukup gede. Nah, kalau misalnya tidak ada charger, maka kemungkinan besar kalian akan mendapatkan ukuran yang lebih tipis, alias ya bisa dibilang hampir setengahnya ini. Jadi ya lumayan hemat untuk motong cost ini pembuatan boxnya juga dan juga tidak ada cost untuk memberikan charger di dalam kotaknya. Ditambah lagi untuk ongkos kirimnya tentunya akan lebih murah karena dalam satu pengiriman bisa muat lebih banyak lagi smartphone karena dia boxnya itu akan lebih tipis daripada sebelumnya. Dan keuntungan itu tetap akan lebih banyak lagi apabila si konsumen memang ya ingin membeli charger yang dijual terpisah. Kemudian yang kedua, harga jadi lebih murah. Sebagaimana yang terjadi di S21 series Samsung yang harga SRP-nya itu di Amerika sana turun sebanyak 200 US dollar. Nah ini menurut saya cukup lumayan banget ya. Tapi kalau di Indonesia ya ini karena memang kursnya lagi naik turun. Jadi ya kalau dilihat ya nggak terlalu beda lah harganya kayak tahun kemarin. Kalau di iPhone ya ini udah nggak berlaku. Tapi setidaknya orang yang udah punya charger yang lama bisa lebih menghemat sedikit ya lumayan lah, sisanya kan bisa dipakai buat beli casing ataupun bisa dipakai buat beli anti gores atau bisa dipakai buat beli Primogem untuk gacha. Dan untuk alasan yang ketiga, apalagi kalau bukan alasan utama yang disampaikan oleh Apple di event mereka, yaitu untuk mengurangi sampah elektronik. Sama satu lagi sih, menarik tapi juga bisa jadi cara licik. Jadi tidak ada lagi alasan pas jual HP second harganya itu turun karena tidak full set. Belinya aja batangan, ya jualnya juga batangan dong, ya nggak? Tapi dibalik hal positif pasti ada negatifnya, dan ini menurut saya hal yang sangat disayangkan sekali. Tidak ada charger dalam box berarti kemungkinan besar tidak akan ada lagi inovasi yang gila-gilaan dalam urusan kecepatan fast charging. Kita udah lihat lah banyak sekali vendor smartphone yang berlomba-lomba untuk memberikan fast chargingnya semakin lama itu semakin cepat dalam smartphone mereka. Mulai dari 10 watt, 15 watt, 18, 20, 30, 50, 65, bahkan sampai 120 watt. Dan mereka pun udah membawa fitur ini ke smartphone mid-range mereka. Kalian bayangin aja, HP 4 jutaan, 5 jutaan bisa support charging up to 65 watt, up to berapa puluh watt, itu udah luar biasa banget. Kalau misalnya chargernya itu hilang dari boxnya itu sendiri, yang mana itu adalah salah satu peran yang paling penting dalam teknologi fast charging, ya ujung-ujungnya konsumen akan tidak bisa menikmati fitur tersebut tanpa harus membeli chargernya yang saya yakin harganya itu pasti mahal banget dibandingkan charger-charger biasa.
Kepala charger Superfook-nya Oppo yang 50 watt aja dia bisa kena harga sekitar 600 ribuan. Jadi malah percuma apabila HP-nya itu support sampai 65 watt tapi karena nggak punya charger atau nggak dapat charger di dalam box, maka si konsumen ujung-ujungnya ngecasnya ya paling kecepatannya cuma 10 watt atau paling mentok-mentoknya ya 18 watt. Beberapa teman saya pun ya merasakan betapa nikmatnya ya punya HP yang memang bisa ngecasnya super cepat dan nggak usah pusing mikirin soal kehabisan baterai dalam satu hari itu. Saya pun sempat kemarin nanya-nanya di IG Stories soal tren hilangnya charger dalam box dan respon kalian itu juga ya macam-macam. Ada yang setuju, ada yang bodoh amat, ada juga yang memang bingung sampai loh terus emang ngecasnya itu mau pakai apa kalau misalnya nggak dapat charger dalam box? Kalau pendapat saya pribadi ya sebenarnya sih agak susah ungkapinnya. Jadi satu sisi saya bilang nggak masalah kalau nggak ada charger dalam box, tapi dengan syarat kalau harga HP-nya itu bisa diturunin jadi lebih murah dan juga kalau misalnya ada orang mau beli bundling dengan chargernya, ya kasihlah diskon berapa persen gitu kan. Dan di sisi lain, saya pun ya sebenarnya nggak setuju karena kemungkinan besar akan hilangnya inovasi fast charging yang lebih cepat. Dan menurut saya fast charging adalah salah satu hal yang benar-benar saya butuhkan di ya keseharian saya ketika menggunakan smartphone Android ataupun iPhone. Tapi kalau menurut kalian bagaimana soal trennya hilangnya charger di dalam box? Silahkan langsung aja komen di bawah, kita akan diskusi lebih jauh di sana. As always, kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini, silahkan jangan lupa di subscribe dan juga di like dan share. Kalau misalnya kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, dan kita akan ketemu lagi di video yang lainnya. Jangan ya.